الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه إلى يوم المعاد. فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي ونفسي المذنب بتقوى الله، فقد فاز من اتقى ولقد خاب وخسر من عصى وطغى. ولقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وروى الحاكم في كتابه المستدرك: أتى جبريل عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan iman, masih diberikan al-Islam, masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala: idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bait. Kalau sudah dikumandangkan azan, kalau sudah dikumandangkan panggilan pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala macam urusan al-bait. Semoga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini, kemudian kita bisa menghabiskan nikmat-nikmat tersebut dalam segala hal yang memang diperintahkan olehnya, dicontohkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau, para sahabat, belah keluarga, dan kita berusaha untuk bisa menjadi muttabi'ir Rasul zahiran wa batinan. Berusaha sekuat tenaga agar kita bisa menjadi pengikut Rasul yang sejati, baik secara zahir maupun secara batin.
Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, baru saja dan bahkan masih banyak di antara penduduk Indonesia merayakan, bergembira dengan hari kemerdekaan kita. Sidang Jumaah rahimakumullah, terkadang kita seringkali salah kaprah dengan arti atau cara memaknai kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sebuah kemerdekaan yang kemudian lepas. Bukan kebebasan yang kemudian tanpa batas. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ada batasan-batasan yang harus kemudian kita patuhi bersama. Kita harus lakukan bersama, karena betapapun kebebasan manusia yang terbatas, pasti ada juga batasnya. Sidang Jumaah rahimakumullah, dalam memaknai kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya bahwa kita yang berhadir di masjid yang mulia ini, khatib ingatkan salah satu dialog antara Jibril alaihi salam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau singkatnya adalah ini adalah wasiat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam ketika mendatangi Rasulullah, berkata kemudian Jibril kepada Rasul, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta." Hiduplah kalian, hiduplah kamu semau kamu. Ini menggambarkan ma syi'ta, ini menggambarkan kebebasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya untuk umatnya, kita semua. Silakan hidup semau kamu. Tetapi di dalam hidup yang semau itu ada koridornya, ada remnya. Apa remnya? Yang pertama adalah fa innaka mayyitun. Kamu boleh hidup sesuka kamu, tetapi kamu harus ingat bahwa setelah hidup ini kamu akan mati. Jadi mati atau kematian itulah yang kemudian harus menjadi batasan dari kebebasan itu sendiri. Kalau hanya sekedar mati saja, mungkin tidak akan jadi masalah. Seperti matinya pohon. Setelah pohon mati, selesai. Atau seperti matinya binatang, setelah mati selesai. Tetapi matinya manusia, makhluk yang paling mulia, adalah mati yang kemudian menjadi awal kehidupan berikutnya. Inilah yang kemudian Jibril alaihissalam mengingatkan kepada Rasul sebagai ta'lim dan takbir kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita semua. Kita mau hidup semau kita silahkan, tetapi kita harus ingat bahwa setelah hidup ini kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan didatangi dengan yang namanya mati. Dan mati itu datang, tidak pernah minta izin duluan. Al-mautu ta'ti baghtatan. Mati itu selalu dan pasti datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal. Dan makbarahlah, kuburanlah yang kemudian menjadi kotak amal seorang mukmin yang sejatinya. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Dan ternyata mengingat mati itu adalah merupakan salah satu ciri seorang mukmin yang al-kayyis menurut Rasulullah SAW. Seorang mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang kemudian di dalam kehidupannya dia selalu ingat yang namanya akan ada kematian.
Bukan hanya sekedar ingat, kemudian dia beramal untuk kemudian nabung atau mengisi kotak amal yang akan kemudian dia akan petik nanti di kuburannya. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah nasihat yang pertama dari Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua wasiatnya adalah wa ahbib man syi'ta. Cintailah orang yang kamu cintai. Sidang Jumat rahimakumullah, bahwa ternyata manusia ini memang dikaruniai yang namanya rasa cinta itu. Bahkan di dalam Al-Quran yang pertama adalah hubbus syahawat minan nisa. Manusia yang laki-laki pastinya akan mencintai manusia yang perempuan atau lawan jenisnya. Wal banin, dan juga anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, yang menggambarkan semua jenis yang namanya harta benda. Semuanya itu berhak kita cintai, berhak kita sukai. Tetapi betapapun cinta kita kepada keluarga, istri, anak, harta, tetapi kita harus ingat, fa innaka mufariquh. Yang perlu kamu ingat bahwa istri yang kamu cintai pun kamu akan tinggalkan, suami yang kamu cintai pun kamu akan tinggalkan, anak yang kamu cintai pun kamu akan tinggalkan, harta benda yang di dunia ini pun yang kamu sukai kamu akan tinggalkan itu. Fa innaka mufariquh. Kemudian yang ketiga, wasiat Jibril alaihissalam kepada Rasul, wa'mal ma syi'ta. Perbuatlah apa yang kamu mau, berbuatlah sesukamu. Tetapi yang kamu harus ingat adalah fa innaka majziyun bih. Tapi kamu harus ingat bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, kamu akan dibalas dengan apa yang kamu perbuat. Inilah yang kemudian sering kita dengar di dalam salat kita. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun di antara kita yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka pasti akan melihatnya, pasti akan mendapatkan balasannya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sekecil apapun dari kejahatan, dari hal yang tidak benar, maka pastinya dia akan juga mendapatkan. Sidang Jumat rahimakumullah, itu 3 pesan awal atau wasiat awal Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya kemudian menjadi pelajaran buat kita semua. Di akhir wasiat, Jibril alaihissalam menyatakan wa'lam, hendaklah kamu tahu. Kalau sudah ada kata-kata wa'lam, kita harus tahu dan kita harus nyari tahu. Jangan sampai kemudian kita nunggu-nunggu dikasih tahu. Kita harus mencari tahu. Apa yang harus kita cari tahu itu? Apa yang harus kita ketahui itu? Anna syarafal mu'min, kemuliaan seorang mukmin. Insyaallah yang hadir di masjid ini adalah semuanya mukmin, karena pasti, karena yang hadir di masjid pasti mukmin dan pasti muslim. Dan harusnya kita ingat apa yang diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam dalam hadis ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Bahwa kemuliaan seorang mukmin itu adalah ketika dia senantiasa bangun malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bangun malam kelihatannya sepele, tetapi hal yang sepele, hal yang ringan, kalau kemudian kita tidak biasakan diri kita bangun malam dalam arti qiyam, dalam artinya kemudian bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tetangga-tetangga kita pada tidur,
maka ini hal yang berat, pasti berat. Karena mengelawan kantuk itu bukan hal yang ringan. Sidang Jumat rahimakumullah, Qiyamul Lail merupakan kewajiban untuk para rasul. Tetapi kemudian untuk umat seperti kita ini menjadi sunnatun muakkadah, sunnah yang muakkadah. Oleh karenanya kemudian ketika kita ada di dalam berkadran yang resmi di Muhammadiyah, senantiasa kemudian harus ada qiyamul lailnya. Karena kalau tidak ada qiyamul lailnya, sama saja itu bukan perkadran menurut orang-orang tua kita di Muhammadiyah. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita latih diri kita walaupun itu cuma sebentar. Yang penting kita ada qiyamul lail yang kemudian saat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada setengah malam yang terakhir atau sepertiga malam yang terakhir, disitulah kemudian semua doa-doa kita kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang dinasihati atau menjadi wasiat Jibril alaihissalam adalah wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Jadi manusia ini punya harga diri ketika dia merasa kemudian istighna, merasa kaya, merasa kemudian seakan-akan tidak butuh atau tidak menggantungkan diri kepada manusia yang lainnya. Istighna'uhu 'anil nas. Jadi jangan kemudian kita menjadi orang yang sedikit-sedikit tergantung kepada orang lain, yang kemudian menggambarkan ketidakmerdekaan kita sendiri. Jadi istighna'uhu 'anil nas ini serasi dengan apa yang kemudian diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kalau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya kemudian yang membuat kita semua itu merdeka. Ada tahrir, ada al-hurriyah, yang kemudian kita membebaskan diri dari beribadah kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah, dan membebaskan diri dari meminta-minta kepada manusia, yang kemudian kita lebih banyak bermohon dan berminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita ingat apa wasiat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita, karena pada hakikatnya wasiat tersebut adalah untuk kita semua. Karena secara akal mustahil Rasul kemudian tidak tahu hal yang seperti itu, tetapi karena ta'liman li ummatihi, ada pembelajaran untuk umatnya, sehingga Jibril alaihissalam memberikan wasiat tersebut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, padat, 5, dan kemudian kita menjadi orang yang merdeka, tetapi ada batasan. Semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diberikan taufik hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kita istiqamah berada di jalannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil ma'ad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير إنك لا تحتاج إلى البيان والتفسير إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفنا واشف مرضانا المسلمين جميعا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم يا قاضي الحاجات فاقض حاجاتنا إنك أنت المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.